Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Argo akan membacakan saat teduh untuk edisi hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Renungan ini ditulis oleh Diana Clark, warga Rhode Island di Amerika Serikat. Renungannya diberi judul Percakapan dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Tuhan. Aku teringat pada perkataan ayahku tentang rasa frustasinya ketika kesulitan tidur tanpa terbangun-bangun saat ia bertambah tua. Aku harus mengakui bahwa sebagai seorang dewasa muda, aku tidak sepenuhnya memahami perasaan ayahku. Aku mengingat pergumulannya ketika baru-baru ini aku mulai mengalami permasalahan yang sama. Aku perlu waktu untuk menerima gangguan tidur tersebut dengan cara menggunakan saat teduh untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hidupku.
Terinspirasi 2 selebaran tentang doa dari 2 gereja, aku mulai berdoa dan merespon setiap malam dengan menulis di jurnal doaku. Apa yang semula membuatku tidak nyaman, berubah menjadi waktu berharga bersama Bapa Sorgawi. Selama 1 atau 2 tahun terakhir, waktu berdiam bersama Tuhan telah memberiku arah ketika menghadapi tantangan dalam relasi dengan tetangga, dengan rekan sekerja, dengan teman, atau bahkan dengan keluarga. Gangguan-gangguan dalam tanda petik ini telah menolongku mendoakan masalah-masalah atau kebutuhan orang lain di gerejaku, serta mensyukuri semua berkat yang telah diberikan kepadaku. Nyaris selalu aku pergi ke tempat tidurku dengan perasaan bahagia dan damai. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini dari 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama saat teduh bersama Tuhan adalah anugerah. Sahabat RPK, doa syafaat kita hari ini adalah melihat tantangan sebagai peluang. Sahabat RPK, kita telah mendengar saat teduh untuk hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas waktu bersaat teduh yang kami miliki untuk mendengarkan tuntunan dan arahan-Mu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.